Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross di Bali Nusra mencapai 3,08% per Oktober 2024. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi Oktober 2023 yang sebesar 2,41%. Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Pujirahayu mengatakan pertumbuhan kredit secara YoY didorong oleh peningkatan nominal kredit konsumsi yang bertambah sebesar 7,37 triliun rupiah atau tumbuh 8,25% YoY, lebih tinggi dibandingkan Oktober 2023 yang tumbuh sebesar 6,64% YoY. Di sisi lain, kredit investasi juga turut menyumbang pertumbuhan kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang bertambah sebesar 6,60 triliun rupiah atau tumbuh 16,13% YoY, juga lebih tinggi dibandingkan Oktober 2023 yang tumbuh sebesar 13,24% YoY. Tingginya pertumbuhan kredit konsumsi ini terutama terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit didominasi oleh sektor penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar 42,63%, pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 25,25%. Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor penerima kredit bukan lapangan usaha yang bertambah sebesar 7,37 triliun, tumbuh 8,25% YoY, serta sektor perdagangan besar dan eceran yang bertambah sebesar 2,02 triliun, tumbuh 3,66% YoY. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan masih menjadi pendorong penting dalam perekonomian serta terkait dengan konsumsi masyarakat yang terus tumbuh. Berdasarkan kategori debitur sebesar 44,47%. Kredit di Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 7,00% YoY. Tingginya penyaluran kredit perbankan kepada UMKM menunjukkan bahwa perbankan terus mendukung UMKM menjalankan peran vitalnya dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat. Sementara berdasarkan jenis penggunaannya, penyaluran kredit di Bali Nusra sebesar 57,37% disalurkan kepada kredit produktif yaitu 36,42% pada modal kerja dan 20,96% pada investasi. Namun secara umum kinerja intermediasi IJK di Bali Nusra tumbuh positif sebesar 6,60% YoY menjadi 226,88 triliun rupiah. Penghimpunan DPK mencapai 277,41 triliun rupiah atau tumbuh double digit yaitu 11,67% YoY, melandai dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 16,30% YoY. Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan Oktober 2023 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan yang bertambah sebesar 16,42 triliun dan giro sebesar 4,62 triliun rupiah. Fungsi intermediasi yang tercermin dari loan to deposit ratio LDR, posisi Oktober 2024 sebesar 81,79%, melandai dibandingkan posisi Oktober 2023 yang sebesar 85,68%, pada September 2024 82,09%. Menurunnya rasio LDR disebabkan karena pertumbuhan DPK yang lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit. Adapun kecukupan modal BPR yang tercermin pada likuiditas BPR, cash ratio, dan capital adequacy ratio relatif terjaga di atas threshold masing-masing 5% dan 12%. Rasio CR dan BPR di Bali sebesar 15,34%, Nusa Tenggara Barat sebesar 19,95%, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 8,53%. Rasio CAR untuk BPR di Bali sebesar 35,84%, Nusa Tenggara Barat sebesar 46,19%, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 43,37%. Tingginya permodalan perbankan diyakini mampu menyerap potensi risiko yang dihadapi dan OJK akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas. Citamaya, Bali Post melaporkan.